Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, selamat malam sobat finansialku. Jumpa lagi di Instagram Live Finansialku Syariah. Hari ini Jumat tanggal berapa ini? 14 Januari ya, 2022. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kali ini bersama saya Harika Jody CFP, teman-teman ya. Malam ini kita akan membahas tentang keuangan syariah. Tepatnya kita akan belajar tentang saham syariah bersama Mang Amsi. Nah, selamat malam teman-teman yang sudah join bergabung, silahkan ditulis dari kota mana aja nih, kita absen satu persatu ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya teman-teman. Tidak kurang suatu apapun, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari 2022. Nah, ini Mang Amsi sudah hadir ya. Sebentar, saya akan undang terlebih dahulu ya. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan saham syariah, silahkan ya. Nanti langsung ditulis saja di kolom komentar. Atau mau dibantuin analisain ya, sahamnya kira-kira sekarang lagi turun, lagi merah, atau lagi hijau nih teman-teman ya. Gimana kabarnya? Kemarin-kemarin kita lihat ya sama-sama, tadi juga beberapa saham banyak yang turun ya. Nah, kita akan bahas sama-sama nanti sama Mang Amsi. Selamat malam, halo, ini sudah ada yang datang dari Jogja. Wah, sama, saya juga di Jogja, Mas Eka atau Mbak Eka ini. Kemudian Mas Jenny dari Malang. Malang ini salam satu jiwa ya, Arema ya. Kemudian ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada juga dari Cikarang, Mbak Sally dari Banjarmasin. Selamat malam Mbak. Kemudian ada Mas Arsya dari Cikarang. Oke, sebentar saya akan undang Mang Amsi terlebih dahulu. Teman-teman tunggu sebentar ya. Oke, sudah kita invite Mang Amsi ya. Oh, sudah standby di sana. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Suara saya jelas kah? Wah, jelas banget nih Mang. Gambarnya juga tambah jernih nih kayaknya. Iya. Mantap. Ini headsetnya pinjam dulu nih. Tahun 2022 ininya baru ya Mang ya. Headsetnya baru. Kemudian kalau nggak salah backgroundnya juga baru nih Mang. Headsetnya baru pinjem dan ininya belum ganti, ini aja. Cuman mungkin HP-nya yang agak bagus ya dikit. Oh, oke. Mantap. Iya, belakangnya tapi kelihatan lebih jernih loh Mang. Belakangnya apa namanya? Iya, padahal sama kok Mas ya? Dari yang tahun kemarin. Oh, tapi kalau nggak salah karena kita tahun lalu itu pas malam-malam hujan itu, jadi Mang Amsi agak agak ini belakangnya, betul. Iya, betul. Gimana kabarnya? Kalau sekarang suaranya jelas Kak, Mas? Sekarang jelas, alhamdulillah Mang. Lancar. Siap. Ya. Keluarga aman Kang di sana Mang? Alhamdulillah. Sehat semua. Sama-sama. Tadi sempat rame ada gempa ya, gempa bumi. Jam setelah asar tuh ada gempa dan kita nggak terlalu terasa. Karena saya lagi duduk gini kok goyang-goyang gitu ya. Saya menyangkanya kursi saya emang agak goyah kan, tapi kok mejanya ikut goyang juga gitu. Nah kayak gini nih, seperti itu. Nah ternyata memang ada gempa. Berapa ini Mang skalanya Mang? Kayaknya 6,7 magnitudo. Soalnya ini ya, biasanya kalau dari Laut Selatan paling kerasa memang di Cianjur ya. Iya, dan itu di Banten pusatnya. Dari sini 200 km lah dari rumah saya. Pantesan tadi teman-teman Jakarta juga pada turun ya waktu jam berapa tadi ya kayaknya ya. Betul. Iya. Ya. Oke. Nah, ini Mang, terima kasih sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol lagi di Finansialku. Kayaknya kita memang rutin ya Mang, sering banget ini ya bahas syariah, saham, karena ya memang sekali lagi isu-isunya cukup banyak yang menarik untuk dibahas, apalagi kemarin beberapa di awal tahun sudah banyak terjadi dinamika ya Mang ya terkait dengan
beberapa emiten, malah Mang Amsi juga kemarin itu sempat bikin apa reels ya, reelsnya ya, Iya, yang iya, iya, terdalam iya, ya. iya. Yang terdalam, Iya ya. kemudian terpuruku di sini. Nah, terpurukku di sini. Ah itu apa Mm-mm. namanya? Apa sih kemarin Antam, BRIS gitu-gitu ya yang terpuruk. Iya, iya, betul. Ya. Teens kan, seperti Oh itu. iya, Apalagi banyak kok. Mm-mm. cukup banyak. Nah, teman-teman bisa cek ya di Instagramnya Syariah Saham terkait dengan update-update seputar saham-saham syariah di Indonesia. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini dulu, Mang. Kilas balik dulu. Kira-kira kinerja 2021 ini memuaskan nggak, Mang Amsi, dengan selama setahun-tahun lalu, Mang? Oke, terima kasih Mas Jody. Kalau untuk saya pribadi ya, khususnya di saham syariah, kita masih ada beberapa saham yang memang membukukan pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Tapi memang bukan di saham-saham yang berkapitalisasi besar. Hmm, Jadi hmm, kita lebih ke kapitalisasinya yang small caps ya. Karena kalau yang hmm, big capsnya itu sedang turun sebenarnya atau bahkan sedang sideways gitu ya. Tapi kalau yang small hmm, hmm, capsnya kita bisa dapat beberapa hal atau beberapa lonjakan keuntungan pertumbuhan karena ada beberapa saham yang memang naiknya lumayan signifikan ya. Misalnya kalau kita sebut seperti Baja ISSP gitu kan itu udah naik ya. hmm, hmm, hmm. Kemudian itu second third liner lah gitu ya. Ya. Bukan Hmm, bukan LQ45, bukan JI30, bukan JI70. Tapi kita bisa menemukan itu dari analisis kita bahwa di tahun kemarin pertumbuhannya cukup signifikan. Dan hmm, akhirnya di akhir tahun itu diapresiasi oleh pasar dengan kenaikan harganya. hmm, hmm, Kemudian yang kedua ada FVNI, meskipun orang melihatnya sebagai salah satu dinamika juga ya, tapi memang FVNI kalau saya kacamatanya waktu itu fundamental hmm, di hmm, kuartal ketiga itu sangat menarik, tapi pasar kok adem-adem ayem aja gitu, hmm, sampai 230, 220-an lah anjlok gitu. Tapi ternyata ketika sudah mulai naik, di akhir tahun itu bisa sampai ke 500-an ya dari 200. Jadi kita kalau saya pribadi hmm, sih diuntungkannya di akhir-akhir tahun gitu karena akhir. ada beberapa emiten yang lonjakannya itu bahkan sampai 100 hampir 100%-an ya Hmm, di hmm. akhir tahun itu. Jadi di awal-awal ya gitu-gitu aja. Kalau di awal-awal mungkin kita dapat keuntungannya dari saham-saham berbasis teknologi ya, Ya, seperti ya. MTDL. Hmm, Kemudian juga BRIS juga masuk ya. hmm, BRIS juga meskipun tidak sebesar di tahun 2020 tapi masih membukukan keuntungan lah di awal tahun 2021 itu. Kemudian juga kesininya ada saham-saham yang berbasis batu bara, kemudian saham-saham yang berbasis minyak apa kelapa sawit. ya, Itu ya. juga menguntungkan lah di tahun 2021. Gitu mungkin kan. Iya, jadi memang ini ya, Mang, ya, kemarin ya kita kayaknya dinamikanya juga cukup luar biasa ya, karena memang yang seperti tadi Mang Amsi sampaikan, sebenarnya ada nih sektor-sektor tertentu yang naiknya ini lumayan, tapi mungkin nggak Mm-mm. terlalu apa ya, mungkin nggak terlalu kelihatan, nggak sering dibahas karena memang ya dia banyak faktor yang mempengaruhi, terutama kemarin pada saat sebenarnya kayak isu batu bara itu kan dari akhir tahun sudah ada ya, Mang, ya. Cuman memang baru kenceng Mm-mm. awal-awal ini yang kemarin-kemarin di media itu. Malahan ada kan saham batu bara yang lonjakannya cukup lumayan drastis dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Nah, itu juga salah satunya. Nah, kalau melihat tren itu sendiri, Mang, kira-kira apakah 2022 ini polanya sama, Mang, sama 2021? Oke, Hmm, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya sih kalau saya melihat ya, tiap tahun itu ada isu atau ada cerita yang berbeda. hmm, Kita tahu 2020 itu pas pertama kali terkonfirmasi adanya COVID-19,
Maka yang diuntungkan tuh saham-saham yang berbasis farmasi dan healthcare atau rumah sakit gitu ya. Ya. Kita tahu di 2020 ada KF, INAF itu lonjakannya gila-gilaan gitu. Kemudian IRA juga yang jarum suntik, kemudian Hermina. Pokoknya saham-saham yang berkaitan dengan rumah sakit, suntikan, Ya. kemudian farmasi itu Farmasi. yang terkatalis positif ya. Kemudian juga 2020 itu isunya merger kan kita tahu BRIS itu mergernya di 2021 tapi isunya sejak tahun 2020. Itulah yang mengantarkan BRIS dari 130-an ke hampir 4.000. Nah, di 2021 temanya berubah lagi. 2021 itu ceritanya lebih ke digitalisasi. Maka yang mendongkrak di tahun 2021 itu isu-isu digital, bank digital, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan IT, begitu seperti DMMX, MTDL, TFAS, kemudian juga misalnya apalagi yang paling fenomenal meskipun yang nggak syariah misalnya DCII, pokoknya saham-saham IDX Tekno, IDX yang ada di sektor teknologi yang dari Bursa Efek itu mengalami kenaikan yang sangat irasional bahkan saya sebutnya seperti itu. Tapi itu kan sampai pertengahan tahun. Nah, ketika semester 2 teknologi itu udah mulai habis ceritanya, muncullah katakanlah old economy gitu ya, ekonomi konservatif seperti pertambangan, kemudian perkebunan, kemudian perbankan, kemudian retail itu mulai normal karena PPKM sudah mulai longgar, maka mulai lagi isu retail di situ, consumer goods, retail, Unilever pun sempat bangkit sebentar begitu. Kemudian misalnya kita bisa cek lagi di situ ada saham-saham retail seperti MPP yang melonjak, Matahari, kemudian multipolarnya juga ikut, grup-grup lipo ikut naik gitu. Saya melihat timelinenya ketika Juni itu grup-grup MNC yang naik. Juli atau Agustus grup-grup lipo yang naik gitu. Jadi kalau kemarin di 2021 saya melihat digitalisasi, kemudian yang kedua itu konglomerasi. Misalnya MNC, kemudian yang kesininya itu ada lipo gitu. Kemudian juga grup-grup yang terafiliasi dengan City juga. Nah, sekarang ada imbasnya kan seperti kemarin meskipun bukan saham syariah ya seperti BBHI, Alobank itu kan rame itu kemarin sampai bank-bank digital itu yang lapis kedua, lapis ketiga itu mulai naik. Tapi ya kalau saya kan nggak bisa beli ya karena bukan saham syariah. Tapi di saham syariah pun ada yang fenomenal yaitu BANK atau Bank Aladin. Bank Aladin Syariah itu dari Februari listing sampai tertingginya itu berapa kali lipat ya, dari ratusan perak sampai ke hampir 4.000-an lebih. Kita juga bisa melihat seperti itu. Jadi fenomena-fenomena itu yang kita bisa perhatikan. Nah, kalau kita melihat di tahun 2022, saya melihat ada sedikit perbedaan. Contohnya ya, di awal tahun 2021, sektor yang dikerek atau sektor yang naik itu adalah sektor teknologi. Tapi kalau di tahun 2022, nah, kita pakai acuannya ya. Jadi IHSG itu di 2022 year to date-nya 1,7%, LQ45 2,3%, Jakarta Islamic Index 0,34%, kemudian ISI itu minus 0,52%, satu lagi JI 70 ya, ada indeks BUMN itu minus 2,7% minus ya. Kemudian JI 70 minus 0,32. Artinya saham-saham syariah di awal tahun ini kebanyakan minus. Kebanyakan minus secara indeks. Jadi dari 4 indeks yang ada, hanya JI yang membukukan keuntungan 0,3%. Isinya minus 0,5, kemudian minus year to date baru dari Januari. Year to date sampai tadi sore, saya sampai saya buka statistik dari bursa terbaru ya. JI70 minus 0,3 gitu ya. Yang paling memprihatinkan adalah IDX MES BUMN 17 minus hampir 3%. Kenapa? Karena di situ ada BRIS, ada Antam, ada Wika atau apa ya. Pokoknya yang sedang turun banyak itu ada di MES BUMN. Karena udah syariah BUMN kan pasti di situ-situ aja.
Pegas juga sedang turun, kan seperti itu. Nah, tapi teman-teman tetap ada harapan di sektor-sektor yang katakanlah plusnya di atas IHSG ya. IHSG itu plus 1,7%. Berarti kita cari sekarang, ini cara saya ya, kita cari sekarang yang outperform atau yang beating the market, yang mengalahkan indeksnya itu sendiri. Ternyata dari data yang saya lihat, indeks yang mengalahkan IHSG itu pertama sekarang adalah energi, Energi ya. sektor energi, batu bara. Hmm. Kemudian di situ ada minyak gitu ya, batu bara dan seterusnya. Kebanyakan batu bara. Kemudian yang kedua adalah financials, Hmm. keuangan. Hmm. Ini mungkin konvensional, bank konvensional gitu ya, bank konvensional. Kemudian itu saya bacakan ya, yang energi itu 5,6%, Hmm. kemudian finansial itu 4,5%. Dari situ ke sektor transportasi dan logistik. Nah, itu Transportasi logistik. termasuk 3,5%. Di situ ada misalnya Oke. saya sebut yang non syariahnya ada ASA. Hmm. Ya Hmm. ada ASA. Kalau yang syariahnya ada TNCA, Trimuda, Hmm. Nuansa Citra. Tapi memang second liners ya. Ya, betul. Kemudian di situ juga apalagi kita bisa cek nanti ya. Misalnya ada Bluebird kah atau apa, kita cek apa sih yang naik. Dan ketika kita melihat grafik secara kasat matanya, memang transportasi, kemudian finansial dan energi itu Oh, adalah energi, sorry. sektor-sektor Hmm. yang sedang uptrend, apalagi energi ini nanjak terus ya. Jadi sekarang belum menyentuh harga terendahnya lagi dalam eh, sebulan terakhir. Jadi yang belum menyentuh harga terendah dalam sebulan terakhir itu adalah energi, kemudian juga transportasi dan finansial tadi. Gitu, Mas. Ya, iya. Berarti mungkin itu awal tahun dulu ya, antara tiga itu ya, Mang ya. Energi, Mm-mm. kemudian apa tadi, transportasi sama finance. Finansial. Tapi kalau finansial kan kita diwakilinya cuman sama Cuman BRIS BRI-nya. BTPS ya dan BANK gitu. Paling ya finansial kita bisa abaikan karena mungkin pilihannya sedang downtrend begitu. Tapi yang uptrend itu adalah energi dan itu mungkin Energi. ditopang, didongkrak oleh Adaro dan PTBA. Itu Oke. yang pertama. Jadi dari sisi sektoral dulu ya. Ya, Dari ya. sisi sektoral itu yang sedang uptrend itu energi, kemudian transportasi logistik dan finansial. Tapi kalau finansial ini sedang tidak ada pilihan gitu ya, mungkin bisa pindah ke sektor berikutnya. Sektor berikutnya setelah transportasi itu adalah healthcare, Oh, healthcare. Oke. kesehatan. Itu juga sedang uptrend sekarang, sedang uptrend ya. Sedang uptrend dan itu mungkin dimotori oleh Mika, mitra keluarga, kemudian Oh, ada iya. Siloam Hospital, ada Hermina, di situ ada DGNS Diagnos Laboratorium, kemudian Prodia, Mhm. IRA juga di situ, Itama Aneka Raya, Itama Rano Raya di situ. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum-momentum ini. Ada juga yang sedang turun drastis. Yang sedang turun drastis itu kalau kita cek secara sektoral adalah yang paling drastis consumer cyclical, Oh, oke consumer ya. goods. Betul betul. Itu minus Cyclical. 5%. Hmm. Minus 5,2%. Setelah itu ada properti dan real estate. Itu minus 4,8%. Wih, Minus properti empat minus koma udah delapan minus persen. 4 ya. Oh. Minus 4,8. Kemudian teknologi. Nah, sekarang dulu teknologi adalah primadonanya di tahun 2021. Sekarang justru termasuk lagarde-nya, termasuk yang sedang Lagi downtrend gitu lagi teknologi itu, downtrend ya. sedang di bawah sekarang. Maka Hmm. kita tidak heran ketika melihat multipolar lagi di bawah-bawahnya gitu. Kemudian juga mungkin MTech juga lagi turun. Di situ penggeraknya. Jadi kalau saya sih melihatnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat secara big picture-nya adalah IASG, kemudian turun ke sektoral, gitu ya. Di sektor itu mana yang sedang naik, di sektor itu nanti pilih lagi ke bawah. Di situ penggeraknya siapa, leadernya siapa. Nah, baru diturunkan ke bawah. Seperti itu, Mas. Ya, dan tentunya yang syariah ya teman-teman ya. Kan kalau leadernya bisa jadi Pastinya. kayak Tekno kemarin ya, Mm-mm. yang paling tinggi kenaikannya ternyata bukan syariah ya. Kita nggak bisa pilih juga. Makanya tadi Mang Amsi sampaikan pun
Yang finansial pun kita cuman sebenarnya terbatas sih ya, karena BTPS sama BRIS sama Aladin ya, dan itu Aladin juga kayaknya sudah nggak terlalu kayak tahun lalu untuk progres Betul, kenaikan. betul. Nah, eh, Iya, ini yang menarik tadi Mang Ngamsi bahas terkait energi sebenarnya, karena ini saya juga pegang data, tapi saya datanya terakhir tanggal 7 Januari, Mang. Jadi masih kurang update nih. Energi juga mm-mm, kenaikannya lumayan, apalagi kemarin ada berita ekspor batu bara dibuka ya. Nah, betul. ini tuh berarti hanya batu bara saja atau semua bisa kena imbas, Mang? Karena kan yang kita tahu Antam malah turun ya, Antam ya. Antam malah turun. Oke. Kemudian apalagi sih energi kayak Inco gitu. Minyak dan gas. Oh iya, Ding. Minyak dan gas ya. Kemudian kelapa sawit juga emang ya berarti ya. Kalau kelapa sawit sih consumer sih kalau sekarang Consumer ya. ya. Oh, oke. Consumer goods. Karena dia masuknya consumer Hmm. apa ya, cyclical atau non cyclical. Saya jadi sekarang kategorisasinya itu bukan lagi di komoditas gitu ya, tapi memang kita Oh, bisa oke. kategorikan komoditas karena Hmm. itu ya CPO itu sekarang CPO. masuknya sektornya di kodenya D ya. Kalau Oh, dulu kan oke. Agri itu di satu ya, sekarang di D. Jadi D itu consumer, consumer. Consumer ya berarti. Digabungkannya dengan ini minuman makanan di situ, Kang. Hmm. Kalau sekarang Ya, di situ ya. teman-teman. Nah, kalau misalnya mengkaji energi tadi, saya sebenarnya Hmm. punya temuan menarik ya. Jadi, nah tadi fundamentalnya sudah seperti itu dan Ya, saya ya. sudah ada beberapa saham yang kita masukkan watchlist, terutama yang liquid gitu, Hmm. terkait dengan energi tadi atau komoditas lah kita anggapnya. Nah, tadi pagi saya itu mencoba charting gitu karena ini kan tujuannya teman-teman buat investasi setahun ke depan ya, asumsinya seperti itu karena kita Ya. tidak scalping, katakanlah kita belum punya waktu untuk scalping atau untuk one day trade gitu. Nah, untuk memilih saham-saham setahun ke depan kita gunakannya itu biasanya pakai triple MA, triple moving average gitu ya, triple exponential moving average. Kalau kita masuk ke sekarang ke teknikal ya, Mas Jody. Jadi Ya. Hmm. tadi kan fundamentalnya udah agak kebayang Ya. lah dari sektoral tadi. Kita tinggal masuk nih ke sahamnya. Nah, ternyata saya punya hal yang menarik ya. Ketika kita ingin jangka panjang, berarti kita cukup dengan 3 EMA tadi. Hmm. Pertama kita gunakan EMA 20, yang kedua EMA 100, yang ketiga EMA 200. Jadi 20 itu kan 20 hari bursa, berarti 1 bulan. Kemudian 100 itu katakanlah 6 bulan gitu, 5 sampai 6 bulan, setengah tahun ya. Ketiga itu setahun, 200 hari itu setahunan anggapnya. 200 hari itu setahunan gitu. Karena hari efektif bursa kan memang sekitar 200 Ya. harian gitu ya. 200. Betul. Nah, ketika kita plot tiga, katakan seperti pita ya, tiga EMA tersebut gitu. Tiga EMA tersebut, maka hal yang menarik adalah ketika membahas saham-saham batu bara dan CPO. Kenapa? Karena ketika saya cek di situ, ya, saham PTBA misalnya, ya, Ah. PTBA itu sekarang sudah berada di 3 garis EMA tersebut. Jadi sudah di atas EMA 30. Kalau saya di sininya EMA 20, Hmm. EMA 50. Saya pakai 4 malah ya. EMA 20, Satu 50, lagi. 100, 200. Jadi 50, Kang, Mas. Hmm. Jadi 20, 50, 50, 100, 200 100, ya. 200. Oke. Jadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 12. Asumsinya seperti itu. Nah, ternyata PTBA itu sudah di atas empat-empatnya sekarang. Itu PTBA. Oh iya. Adro apalagi. Dan itu Hmm. sebenarnya dimulai PTBA ini kalau teman-teman awal kenaikannya itu bulan September sebenarnya ketika harganya masih 2.200 gitu. Ya. Harganya 2.200. Adro misalnya, saya sambil buka cat ya, Mas, jadi biar langsung kelihatan Sekarang visualnya. sekarang PTBA berapa, Mang? Wih, 28, 2.800 ya. 28.30. Tinggi banget nih. Nah, Adro ini lebih menarik. Sebenarnya teman-teman, Adro ini sudah
sejak breakoutnya itu September juga. Jadi batu bara itu September breakoutnya. Bayangkan kalau waktu itu teman-teman beli di 1.400, sekarang sudah 2.000, tingginya 2.400 ya. Berarti sekitar 70% lah. Dalam waktu September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Itu 4 bulan 70%. Nah, kita tinggal mengulang kembali apa yang terjadi di Adro dan PTBA itu di saham lain, kan seperti itu. Caranya gimana? Contoh, saya berikan contoh ini, tapi disclaimer on ya, teman-teman, ini hanya sekadar analisis saya aja. Ali misalnya, Astra Agro Lestari. Nah, Astra Agro Lestari itu, Ali itu hari ini ya, harganya 9975. Hari ini harganya 9975 dan itu sudah di 4 garis EMA. Sudah di atas EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200 gitu. Jadi, dan kalau kita kaji lagi, saya pakai indikatornya MACD ya, moving average, apa yang namanya, convergent divergence ya. Nah, MACD-nya itu sekarang sudah ada di positif ya. Ke hari kemarin masih minus, sekarang sudah plus 13. Ali ini masuk CPO, masuk komoditas, katakanlah seperti itu ya. Dipengaruhi oleh harga minyak sawit dunia. Tadi kalau batu bara katakanlah kita sudah agak telat gitu. Kenapa batu bara agak telat? Karena udah naik duluan gitu, udah naik. Nah, sekarang kita posisikan ke yang sama. Nah, sekarang kita cek Ali ini secara umum sedang uptrend. Sedang uptrend ya, dari sejak Juli 2021 itu sedang uptrend. Nah, sekarang sedang dalam jangka pendeknya sudah mulai downtrend, tapi dia sudah di atas garis 4 MA yang tadi. Maka resistennya ada dalam sekitar angka 10.000 kalau nggak salah ya. Ya coba cek saya. 10.200. Apa tadi Mang? Jadi 10.000 Mang? Ali bukannya 9.000 ya tadi ya? Resistennya maksud saya. Oke. Jadi dia akan lebih teruji kenaikannya kalau dia sudah menembus 10.200 gitu. Bentar lagi kayaknya. Kalau 10.000 ya, kalau 10.200 ketembus, next targetnya ada di sekitar 11.300. Itu jangka pendeknya. Nah, tapi kalau kita ingin trend follow, misalnya mengikuti tren, gak usah pakai TP ya. Kita naikkan aja ininya apa, trailing stopnya nanti. Misalnya kita pakai MA20. MA20-nya naik, ikut naik kan. Nah, kalau dia nembus MA5 atau MA20 baru kita jual, atau MA20, MA5 kita jual setengah, MA20 kita lepas semua. Kalau teman-teman memanfaatkan momentum ini saja, teman-teman jadi investor sebenarnya. Kenapa? Ceritanya dapat, teman-teman perlu mencatat. Saham-saham CPO itu adalah saham-saham dengan kenaikan laba signifikan di tahun 2021. Jadi saham-saham CPO itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari sisi penjualan dan laba bersih. Jadi fundamentalnya kita udah anggap bagus saja. Satu Ali ya. Dan ternyata kalau satu sektor itu pasti sama, Kang. Kalau Ali seperti itu, maka LSIP pun akan demikian. Seperti itulah ya. Dan LSIP pun sama. Cuman LSIP bedanya dengan Ali adalah LSIP belum di atas EMA yang tadi gitu. Jadi masih ada resistennya di MA 200 itu sendiri di 1.200-an gitu. Di 1.225 gitu. Tadi kan 1.210. Jadi kalau Ali udah bebas semua, udah lepas resisten semua gitu ya. Tapi kalau LSIP itu masih di bawah resisten dan masih di bawah garis EMA-nya, maka masih riskan gitu kalau LSIP ya. Tapi kalau Ali itu udah mulai dia. Pokoknya tantangannya 10.200 gitu Ali. Kalau itu jebol, teman-teman hold aja dan sambil menunggu laporan full year-nya, saya yakin full year-nya juga bagus. Mungkin sampai Maret lah boleh disimpan, atau 3 bulan itu boleh disimpan lah, sambil melihat nanti Q1-nya seperti apa. Jadi sekarang kalau kita belanja Januari, anggaplah sampai 3 bulan Maret gitu, karena Maret udah ada Q1. Jadi trading by report bisa gitu. Kita investasi tapi tetap dikawal dengan laporan keuangan. Jadi menggabungkan antara fundamental dengan teknikal. Nah, untuk saham-saham CPO itu momentumnya sekarang dengan resisten masing-masing ya. Kalau dia nggak jebol kemungkinan turun lagi. Tapi yang paling dekat dengan resisten adalah Ali. Ali sudah lewat garis EMA-nya, MACD-nya sudah di atas 0. Kalau LSIP masih di bawah 0. Jadi kan katanya kalau di bawah 0 itu masih belum uptrend ya. Jadi kalau Ali sudah mulai uptrend. Ali itu satu. Yang kedua teman-teman, dan tadi pagi saya analisis ternyata hari ini naik. Ya itu kebetulan aja sebenarnya ya. Yang apa? Yang misalnya
bukan. Satu lagi nih Kang, United Tractors, Oh, UNTR, UNTR. Oke. UNTR, Ini anaknya Astra kan? ini disclaimer ya teman-teman ya, yang baru join ya. Ini Ini kita disclaimer, kan kita kerjasama ngobrolinnya ya. analisis ya. Saya nggak Iya, punya sahamnya dua-duanya, tenang iya, aja iya. teman-teman. Ali, UNTR saya nggak punya. Jadi saya bukan pom-pom. Dan besok nggak ada Kalau pasar, kalau jadi aman. kalau Oh, Mangamsi yang naik kemarin Sido ya, udah ATH ya. oh, kalau sudah udah lewat, sudah udah lewat. Iya, Ini udah yang lewat. masuk di kriteria saya. Kenapa WNTR? Tadi pagi saya analisis Kang. Oh ini WNTR kayaknya naik deh. Ternyata Ya. hari ini WNTR itu tembus resisten yang saya gambar. Jadi tadi pagi itu saya menggambar ini resistnya kayaknya 23.300 deh gitu. Ternyata tadi ditutupnya 23.500. Dan 23500. ini teman-teman targetnya mungkin ada di kisaran 25.000. Kalau 25.000 jebol sampai bisa ke 27.000. Wih, Itu tinggi UNTR. banget ya. Mm-mm. Iya. Nah, tapi kalau ini kan harganya gede ya Mas. Jadi Ya, 4.000 per 20.000 ya cuma 5% sebenarnya. Betul nggak? iya, iya. Enggak. 20%, 20% ya. 20% Betul, ya. 20%. Betul. Ya lumayan lah gitu. Dari saham blue chip 20% kan lumayan. Jadi ada dua saham yang polanya cocok dengan analisis saya. Tadi Ali dan kedua WNTR. Gitu. Itu yang belum naik banyak gitu teman-teman. Mm-mm. Tapi secara ini sudah mulai uptrend karena dia sudah di atas pita MA. Saya MA. menyebutnya Betul. pita MA. MA-nya 4 gitu kan. MA 20, 20. 50, 100, 200. 20, 50, 100, 200. Kalau sudah di atas itu semua uptrend, kemudian Mm-mm. resisten sebelumnya berapa, tembus lagi. Nah, WNTR udah kejadian hari ini. Tadi Mm-mm. analisis saya pagi, jadi nanti saya bicara di finansialku ngomong apa ya. Saya cari deh saham-saham yang mengikuti kriteria yang saya sedang riset gitu. Ya, Ternyata saya dapat UNTR, saya dapat Ali. Ali belum tembus 10.200. UNTR ternyata yang kejadian gitu, Mas. Jadi, ya, ya. Siap-siap, Mang. Jadi memang ini yang khusus mengamsi analisa ya, khusus ya. Dan menjadi mm-mm, mm-mm. kayak semacam lebih ke pilot project nah itunya. Tapi teman-teman ini Iya, karena kita tadi awalnya lagi bahas energi ya, Mang, makanya ngarah ke sini tadi ya iya, kedua saham ini. komoditas, Betul. Nah, betul. tadi berhubungan dengan itu, Mang Ngamsi, pas tadi juga ada yang nanya nih, kalau yang energi, kan ini kita udah bahas batu bara, kemudian CPO juga Mm, udah, walaupun bukan energi. Nah, tadi ada yang tanya migas. Nah, migas ini mm-mm. kena dampaknya Elsa nggak ya. ini, Mang ya? Kayak apa tadi, PGAS sama apa tadi, Oh ya, Pegas ya, saya cek ya. Kalau Pegas Pegas sama secara fundamental sama Elsa, Mang. laba Pegas itu saya sambil buka laporan keuangan juga ya. Sebentar, Mm-hmm. teman-teman. Jadi kebetulan kan saya suka ngentri laporan keuangan semuanya. Di datanya ada semua. Pegas. Nah, kalau Pegas ini sekarang sedang baru tembus lagi EMA 200. Jadi dia baru mulai uptrend, tapi resistennya itu masih ada 3 garis EMA lagi. Jadi dan MACD-nya masih minus. Jadi saya mungkin belum masuk kalau di Pegas ya. Saya pastikan dulu pokoknya mah kalau sudah tembus, memang telat sih agak telat, tapi confirm uptrend gitu. Ya, Confirm betul. uptrendnya sudah mulai uptrend ya dari sisi trennya. Kan karena gini teman-teman, di pasar kita kan kita mencari keuntungan saham itu selain dari dividen yang sangat kecil, imbal hasilnya kita juga yang paling banyak itu dari capital gain kan. Nah, capital gain itu didapat atau keuntungan capital gain itu kan dia didapat dari selisih harga jual di atas harga beli. Secara tidak langsung berarti kita harus cari saham yang naik kan, gitu. Secara Ya, tidak langsung kita harus betul. cari saham yang akan naik gitu. Nah, supaya kita tidak lama nunggunya, jangan jangan beli saham yang lagi turun lama gitu, Kak. Kita nggak pernah tahu dasarnya berapa gitu. Maka kita cari saham yang baru mantul, kemudian dia sudah tembus resisten-resisten yang sebelumnya menjadi support. Sekarang jadi resist gitu. Dulu misalnya nih Pegas ya. Pegas itu lama konsolidasi misalnya di 1365. Ketika jebol ya dia 1400. sampai ke iya sampai 1300-an. Nah, sekarang berarti harus jebol itu lagi dulu baru dia mulai akan uptrend.